Maret 1944, Alcolu, Carolina Selatan. Saat itu dunia sedang terbakar oleh Perang Dunia II. Namun di kota kecil ini ada perang lain yang tak kalah mematikan. Perang warna kulit. Sebuah rel kereta api membelah kota itu menjadi dua dunia. Di satu sisi untuk kulit putih, di sisi lain untuk kulit hitam. Namun di sisi yang salah dari rel itu, hiduplah George Stinney Jr. Usianya baru 14 tahun. Tubuhnya kecil, kurus, dengan berat tak sampai 45 kg. Dia hanyalah seorang bocah yang suka mengembalakan sapi milik keluarganya. Tapi siapa sangka, dalam hitungan 84 hari bocah kecil ini akan menjadi musuh nomor 1 negara bagian. Semuanya bermula dari hal yang paling lugu. Bunga. Suatu sore, George dan adik perempuannya sedang bermain di luar. Dua gadis kulit putih lewat dengan sepeda. Mereka berhenti sejenak dan bertanya, "Hei, di mana kami bisa menemukan bunga maypole?" Lalu George menjawab, "Hanya itu." Sebuah percakapan singkat antara anak-anak. Namun, ketika kedua gadis itu ditemukan tewas keesokan harinya di sebuah parit berlumpur, kepolosan George berubah menjadi vonis mati. Polisi datang. Mereka tidak mencari bukti forensik. Mereka tidak mencari saksi mata. Mereka hanya butuh seseorang untuk disalahkan. Dan George, anak hitam yang terakhir berbicara dengan korban, adalah target yang sempurna. Bayangkan ketakutan itu. George diculik dari kenyamanan rumahnya. Tanpa orang tua, tanpa pengacara, dia diseret ke ruangan kecil, dikelilingi oleh pria-pria kulit putih berseragam yang marah, yang memegang pistol di pinggang mereka. Di ruangan itu, entah dengan janji es krim atau ancaman pistol, polisi keluar dengan sebuah klaim. Bocah ini sudah mengaku. Tidak ada rekaman, tidak ada tanda tangan, hanya kata-kata polisi melawan nyawa seorang anak. Sidangnya sebuah lelucon sejarah. Berlangsung tidak sampai 3 jam. Jurinya 12 pria kulit putih. Pembelanya seorang pengacara pajak yang bahkan tidak memanggil satupun saksi untuk membela George. Hanya butuh waktu 10 menit bagi juri untuk kembali ke ruangan dan berkata, "Bersalah." Hanya 10 menit. Vonisnya, hukuman mati dengan kursi listrik. George Stinney Jr., you've been found guilty of murder by this jury. This crime was both brutal and malicious. I hereby sentence you to death by electrocution in accordance with South Carolina state law. Trouble will soon be over, sorrow will have an end. Trouble will soon be over, sorrow will have an end. Christ is my burden bearer. 16 Juni 1944. Penjara negara bagian
Carolina Selatan. George berjalan menuju ruang eksekusi. Langkahnya terseok-seok. Bukan karena dia melawan, tapi karena baju penjara itu terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Di tengah ruangan berdiri kursi listrik yang terkenal mengerikan. Old Sparky. Masalahnya tragis dan memilukan. George terlalu kecil. Ketika dia duduk, kakinya menggantung, tidak menyentuh lantai. Tali pengikat pergelangan tangannya pun longgar. Para algojo kebingungan. Bagaimana cara membunuh anak sekecil ini? Solusi mereka adalah ironi yang paling gelap. Mereka mengambil sebuah buku tebal, sebuah Alkitab, dan meletakkannya di alas duduk kursi itu. George Stinney Jr., anak berusia 14 tahun, didudukkan di atas kitab suci agar tubuhnya cukup tinggi untuk dialiri listrik mematikan. Ketika topeng besi dipasang di wajahnya, topeng itu terlalu besar hingga merosot. Para saksi mata melihat air mata mengalir deras di pipi George. Mulutnya gemetar hebat. Dia tidak berteriak marah. Dia hanya menangis. Lalu saklar ditarik. Listrik 2400 volt menyengat tubuh kecil itu. Topengnya terlepas, memperlihatkan wajah anak-anak yang hangus dengan ekspresi ketakutan kepada hukum yang telah gagal melindunginya. George dinyatakan meninggal. Dia adalah orang termuda yang dieksekusi di Amerika pada abad ke-20. 70 tahun berlalu. Keluarga Stinney tidak pernah menyerah. Hingga pada tahun 2014, palu hakim kembali diketuk di pengadilan Carolina Selatan. Hakim Carmen Mullen dengan suara bergetar membatalkan vonis tersebut. Dia menyebut eksekusi itu sebagai pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia. George Stinney Jr. akhirnya dinyatakan tidak bersalah secara hukum. Namanya bersih. Tapi tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikan nyawanya. Kisah George bukan hanya sejarah. Ia adalah pengingat abadi tentang apa yang terjadi ketika hukum dibutakan oleh kebencian dan ketika keadilan kehilangan hati nuraninya. Di atas kursi listrik itu, beralaskan Alkitab, kepolosan telah dibunuh.